Pernahkah kamu merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati? Ada momen dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba berhenti sejenak, lalu bertanya dalam diam, "Mengapa aku berada di sini sekarang? Mengapa aku menemukan pesan ini pada waktu yang begitu tepat?" Jika saat ini kamu sedang menonton video ini, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Tenanglah sejenak, karena bisa jadi ini bukan sekadar kebetulan. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada pertemuan yang benar-benar terjadi tanpa alasan. Setiap jiwa bergerak dalam jalurnya masing-masing, dipandu oleh energi yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Ada yang menyebutnya takdir, ada yang menyebutnya panggilan jiwa, dan ada pula yang menyebutnya sebagai sentuhan dari alam ilahi. Apapun namanya, satu hal yang pasti, ketika sebuah pesan sampai kepadamu pada waktu yang tepat, biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh semesta kepada dirimu. Dan mungkin, hari ini adalah salah satu momen itu. Mungkin selama ini kamu sedang berjalan melalui banyak pengalaman hidup. Ada hari-hari yang terasa ringan, tetapi ada juga hari-hari yang membuatmu berpikir lebih dalam tentang arah hidupmu. Namun anehnya, di tengah semua perjalanan itu, kamu justru sampai di video ini. Banyak orang yang berselancar di internet setiap hari, tetapi tidak semua menemukan pesan yang benar-benar berbicara langsung kepada batinnya. Karena itu, jika kamu berada di sini sekarang, anggaplah ini sebagai sebuah pertemuan yang penuh makna. Mungkin alam semesta sedang mencoba menyentuh kesadaranmu. Mungkin alam ilahi sedang membuka sebuah pemahaman baru dalam perjalanan hidupmu. Dan mungkin, ada sesuatu dalam dirimu yang memang sudah siap untuk mendengar pesan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang tulus dari hati. Terima kasih, karena kamu sudah menemukan channel ini. Terima kasih telah subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih telah bergabung dalam komunitas Pandangan Jiwa, dan menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Di tempat ini, kita tidak hanya berbagi cerita tentang kehidupan. Kita mencoba melihat kehidupan dari sudut yang lebih dalam, dari sudut pandang jiwa. Karena setiap manusia sebenarnya memiliki perjalanan batin yang luar biasa, hanya saja tidak semua orang menyadarinya. Sekarang, sebelum kita mulai pembahasan yang akan membuka banyak pemahaman menarik, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana. Buatlah dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sedang duduk, tarik napas perlahan dan lepaskan semua ketegangan dari hari ini. Mungkin kamu bisa menyiapkan secangkir kopi hangat, atau teh yang menenangkan. Atau mungkin ada roti kecil, biskuit, atau cemilan favorit yang bisa menemani waktu santaimu. Bahkan jika kamu sedang berada di tempat yang dingin, tidak ada salahnya menarik selimut sebentar dan membiarkan dirimu benar-benar rileks. Karena video ini bukan sekadar untuk ditonton dengan terburu-buru. Video ini adalah ruang kecil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan mendengarkan sesuatu yang mungkin selama ini sedang ingin kamu pahami. Dan satu hal lagi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Saya ingin kamu ikut berinteraksi di sini. Jika selama menonton nanti ada bagian yang terasa sangat menyentuh hatimu, atau terasa seperti menggambarkan perjalanan hidupmu, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Karena siapa tahu, pengalamanmu juga bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang menonton video ini. Sekarang, tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu. Dan mari kita mulai perjalanan pemahaman ini bersama-sama. Ada satu tanda yang seringkali muncul lebih dulu ketika hidup seseorang mulai bergerak ke arah yang lebih besar. Tanda ini tidak selalu terlihat dramatis. Bahkan seringkali terasa sangat sederhana, hampir seperti kebetulan biasa. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada pola yang mulai terbentuk. Perlahan-lahan, kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kamu rencanakan sebelumnya, tetapi kehadiran mereka justru membawa sesuatu yang penting dalam hidupmu. Coba kamu ingat kembali beberapa waktu terakhir. Apakah ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu? Mungkin hanya lewat percakapan singkat. Mungkin melalui pertemuan yang terasa biasa saja. Atau bahkan hanya melalui sebuah pesan, komentar, atau obrolan kecil yang awalnya tidak kamu pikirkan sama sekali. Namun entah mengapa, setelah pertemuan itu terjadi, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada ide baru yang muncul di pikiranmu. Ada sudut pandang baru yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan.
Atau mungkin ada peluang yang tiba-tiba terbuka dari arah yang tidak kamu duga. Hal seperti ini sering dianggap sebagai kebetulan. Padahal sebenarnya, banyak perjalanan besar dalam hidup seseorang dimulai dari pertemuan yang tampaknya kecil. Hidup ini unik. Kadang bukan rencana besar yang langsung mengubah hidup kita, tetapi justru rangkaian pertemuan sederhana yang perlahan mengarahkan langkah kita ke jalan yang baru. Bayangkan ini seperti aliran sungai. Air tidak pernah langsung meloncat jauh ke laut dalam satu langkah. Ia mengalir sedikit demi sedikit, melewati batu, belokan, dan cabang-cabang kecil. Begitu juga dengan perjalanan rezeki dan peluang dalam hidup manusia. Ketika seseorang mulai masuk ke dalam arus yang lebih besar, alam semesta seringkali mulai mempertemukannya dengan orang-orang tertentu. Orang-orang ini bukan selalu orang yang sangat terkenal atau sangat hebat. Kadang mereka hanyalah seseorang yang datang membawa satu kalimat yang tepat pada waktu yang tepat. Kadang hanya satu percakapan sederhana, tetapi percakapan itu menyalakan sesuatu di dalam pikiranmu. Coba renungkan sejenak sambil mendengarkan ini dengan santai. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa seperti mulai bertemu dengan orang-orang yang memberi pengaruh berbeda dalam hidupmu? Mungkin seseorang memberi saran yang tiba-tiba membuatmu berpikir lebih luas. Mungkin seseorang menceritakan pengalaman yang membuatmu menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Atau mungkin seseorang hanya memberikan dorongan kecil, tetapi dorongan itu cukup untuk membuatmu mulai berani melangkah. Hal-hal seperti ini tidak selalu terjadi secara kebetulan. Ketika seseorang sedang bergerak menuju fase baru dalam hidupnya, seringkali jalannya akan dipenuhi dengan pertemuan yang memiliki makna. Namun menariknya, banyak orang baru menyadari makna pertemuan itu setelah waktu berlalu. Pada saat kejadian berlangsung, semuanya terasa biasa saja. Tetapi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian, ketika mereka melihat kembali perjalanan hidupnya, barulah mereka berkata, "Kalau saja aku tidak bertemu orang itu waktu itu, mungkin hidupku tidak akan seperti sekarang." Itulah salah satu cara kehidupan bekerja. Pertemuan adalah pintu, namun kita seringkali tidak langsung tahu pintu mana yang akan membawa kita ke tempat yang lebih besar. Karena itu, penting sekali untuk tetap terbuka terhadap orang-orang baru yang datang dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus percaya begitu saja kepada semua orang, tetapi tetap memiliki hati yang terbuka untuk belajar dari siapapun yang kita temui. Kadang inspirasi datang dari tempat yang paling tidak kita duga, bahkan mungkin dari seseorang yang awalnya tidak kamu anggap penting dalam perjalanan hidupmu. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika beberapa orang yang akhir-akhir ini muncul dalam hidupmu sebenarnya adalah bagian dari jalur baru yang sedang terbuka? Bagaimana jika percakapan yang tampaknya kecil itu sebenarnya adalah petunjuk yang sedang diberikan kepadamu? Menarik sekali jika dipikirkan, bukan? Karena hidup seringkali berbicara melalui cara yang sangat halus. Bukan melalui suara yang keras. Tetapi melalui pertemuan, melalui pengalaman, dan melalui orang-orang yang tiba-tiba hadir pada waktu yang tepat. Dan ketika kamu mulai menyadari pola ini, kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap pertemuan menjadi lebih bermakna. Setiap percakapan menjadi lebih berharga. Bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa sepele bisa berubah menjadi titik awal dari sesuatu yang besar. Karena itu, sambil kamu mendengarkan video ini, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Coba ingat kembali 3 orang terakhir yang memberi pengaruh dalam pikiranmu. Tidak harus orang yang sangat dekat denganmu. Bisa saja seseorang yang hanya kamu temui sebentar. Atau seseorang yang baru kamu kenal beberapa waktu terakhir. Apa yang mereka bawa ke dalam hidupmu? Apakah mereka memberi ide baru? Apakah mereka membuka cara berpikir yang berbeda? Atau mungkin mereka membuatmu melihat dirimu sendiri dengan cara yang lebih jujur? Kadang-kadang, satu orang yang tepat bisa mengubah arah hidup seseorang secara perlahan. Bukan karena mereka memaksa, tetapi karena kehadiran mereka menyalakan sesuatu di dalam diri kita. Dan ketika percikan kecil itu mulai menyala, hidup kita mulai bergerak ke arah yang baru. Menariknya lagi, pertemuan yang bermakna tidak selalu datang dari hubungan yang lama. Kadang orang yang baru kita kenal justru membawa perubahan yang sangat besar. Mereka muncul seperti sebuah pesan yang datang pada waktu yang tepat. Dan mungkin, beberapa dari pertemuan seperti itu sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Jadi jangan terburu-buru menganggap semuanya sebagai kebetulan biasa.
Tetaplah peka terhadap orang-orang yang datang dalam perjalananmu. Karena siapa tahu, salah satu dari mereka adalah bagian dari jalan yang sedang membuka pintu rezeki yang lebih luas dalam hidupmu. Dan jika kamu mulai melihat pola ini, jika kamu mulai merasa bahwa hidupmu memang sedang dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, maka bisa jadi kamu memang sedang berada di awal sebuah perubahan besar yang sedang bergerak perlahan dalam hidupmu. Jadi tetaplah di sini, dengarkan perjalanan pembahasan ini dengan santai, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan membuatmu semakin memahami mengapa semua hal ini mulai terjadi dalam hidupmu sekarang. Sekarang kita masuk pada tanda berikutnya yang sering kali muncul ketika seseorang mulai memasuki arus rezeki yang lebih besar dalam hidupnya. Tanda ini tidak selalu terlihat dari luar. Bahkan banyak orang di sekitarmu mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Namun kamu sendiri bisa merasakannya dengan jelas. Perubahan itu terjadi di dalam dirimu. Perlahan, tanpa banyak disadari, intuisimu mulai menjadi lebih tajam. Dulu mungkin kamu sering merasa ragu ketika harus mengambil keputusan. Pikiran terasa penuh pertimbangan, kadang terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk, kadang juga terlalu khawatir akan masa depan. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang mulai berubah. Kamu mulai merasakan seperti ada suara halus di dalam dirimu yang memberi petunjuk. Bukan suara yang benar-benar terdengar, tetapi lebih seperti perasaan yang sangat kuat. Perasaan yang tiba-tiba mengatakan, coba lakukan ini. Atau kadang justru memberi sinyal, sepertinya ini bukan jalan yang tepat. Menariknya, ketika kamu mengikuti perasaan itu, seringkali hasilnya justru lebih baik dari yang kamu bayangkan. Jika kamu sedang mengalami hal seperti ini, cobalah dengarkan bagian ini dengan tenang. Karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa kesadaran batinmu sedang berkembang. Dan, ketika kesadaran seseorang mulai berkembang, ia akan menjadi lebih peka terhadap arah hidupnya sendiri. Intuisi sebenarnya adalah salah satu kemampuan alami yang dimiliki setiap manusia. Hanya saja, banyak orang yang terlalu sibuk dengan suara pikirannya sendiri sehingga mereka tidak pernah benar-benar mendengarkan suara batin mereka. Pikiran seringkali penuh dengan keraguan. Tetapi intuisi bekerja dengan cara yang berbeda. Ia lebih tenang. Ia tidak banyak berbicara. Namun ketika muncul, rasanya sangat jelas. Seperti ada keyakinan yang tiba-tiba muncul tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Mungkin kamu pernah mengalami situasi seperti ini. Kamu bertemu seseorang untuk pertama kali, dan tanpa alasan yang jelas kamu langsung merasa nyaman berbicara dengannya. Atau sebaliknya, kamu juga pernah merasakan ada sesuatu yang terasa tidak pas, meskipun secara logika semuanya terlihat baik-baik saja. Itulah intuisi. Ia bekerja seperti kompas batin. Dan menariknya, ketika seseorang mulai bergerak menuju fase kehidupan yang lebih besar, kompas batin ini seringkali mulai bekerja lebih kuat. Kenapa? Karena kehidupan sedang mengarahkanmu ke jalur yang lebih selaras dengan tujuanmu. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah jalan panjang. Jika kamu tidak memiliki kompas, kamu akan mudah tersesat. Kamu mungkin akan mencoba banyak arah yang berbeda, kadang maju, kadang mundur, kadang bahkan berputar-putar di tempat yang sama. Namun ketika kamu memiliki kompas, perjalananmu menjadi jauh lebih jelas. Kamu tetap akan menghadapi tantangan di sepanjang jalan, tetapi setidaknya kamu tahu kemana arah yang harus kamu tuju. Begitulah peran intuisi dalam hidup. Ia membantu kita membuat keputusan dengan lebih selaras. Bukan hanya berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan kesadaran yang lebih dalam. Sekarang coba kamu renungkan sambil mendengarkan bagian ini. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah kamu mulai merasa lebih yakin terhadap keputusan-keputusan kecil dalam hidupmu? Mungkin keputusan untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin keputusan untuk menjauh dari sesuatu yang sudah tidak lagi terasa benar. Atau mungkin keputusan untuk mengambil langkah yang sebelumnya terasa menakutkan. Namun entah mengapa, sekarang kamu justru merasa lebih siap melakukannya. Jika kamu merasakan hal itu, jangan langsung meragukannya. Kadang intuisi memang terasa aneh di awal, karena ia tidak selalu mengikuti pola logika yang biasa kita gunakan. Tetapi seringkali, justru intuisi yang membawa seseorang ke peluang besar dalam hidupnya. Banyak kisah sukses dalam kehidupan ini yang sebenarnya dimulai dari satu keputusan sederhana yang diambil berdasarkan perasaan batin. Seseorang memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan.
Seseorang memutuskan untuk bertemu dengan orang yang baru ia kenal. Seseorang memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Dan dari langkah kecil itu, jalan yang lebih besar mulai terbuka. Yang menarik, intuisi tidak pernah memaksa. Ia hanya memberi sinyal. Keputusan tetap berada di tanganmu. Karena itu, penting untuk belajar mendengarkannya dengan tenang. Bukan dengan terburu-buru, bukan juga dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran yang penuh. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak dari kebisingan dunia luar, menarik napas perlahan, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang ingin aku lakukan? Ketika pertanyaan itu dijawab dengan jujur, sering kali intuisi akan mulai berbicara. Dan jika kamu mulai belajar mempercayai suara batinmu sedikit demi sedikit, kamu akan melihat sesuatu yang menarik terjadi. Keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil mulai membawa hasil yang lebih baik. Kesempatan baru mulai muncul, dan hidup terasa seperti bergerak dengan aliran yang lebih alami. Bukan lagi terasa seperti melawan arus. Itulah salah satu tanda bahwa hidupmu mulai selaras dengan jalurnya. Dan ketika keselarasan itu mulai terjadi, rezeki juga sering kali mulai bergerak dengan cara yang tidak terduga. Jadi sambil kamu menikmati pembahasan ini, tetaplah membuka dirimu terhadap perasaan-perasaan halus yang muncul dalam batinmu. Jangan buru-buru mengabaikannya. Karena bisa jadi, intuisi yang sedang kamu rasakan sekarang adalah salah satu petunjuk yang sedang membimbingmu menuju fase kehidupan yang jauh lebih besar. Dan menariknya, setelah intuisi mulai menguat dalam diri seseorang, biasanya ada perubahan lain yang juga mulai terlihat dalam perjalanan hidupnya, perubahan yang mungkin juga sedang kamu alami tanpa kamu sadari. Sekarang kita masuk pada tanda berikutnya yang juga sering muncul ketika hidup seseorang mulai bergerak masuk ke arus rezeki yang lebih besar. Tanda ini seringkali terasa agak aneh pada awalnya, bahkan kadang membuat seseorang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Karena perubahan ini tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam diri. Perlahan, kamu mulai merasa tidak lagi nyaman dengan hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu sering kamu lakukan, yang dulu terasa menyenangkan, tiba-tiba terasa berbeda. Bukan berarti semuanya menjadi buruk. Hanya saja, rasanya tidak lagi sama seperti dulu. Misalnya, dulu kamu mungkin sangat menikmati berada di lingkungan tertentu. Obrolan yang sama, kebiasaan yang sama, aktivitas yang sama. Namun belakangan ini, ketika kamu berada di tempat yang sama, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada bagian dari dirimu yang berkata, ada sesuatu yang harus berubah. Kadang perubahan ini muncul dalam cara kamu melihat pergaulan. Orang-orang yang dulu terasa sangat dekat mungkin sekarang terasa berbeda frekuensinya. Bukan berarti mereka menjadi orang yang buruk, tetapi seolah-olah arah hidup kalian mulai berjalan di jalur yang berbeda. Dan itu adalah hal yang sangat wajar dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika seseorang mulai berkembang secara batin, energi dalam dirinya juga ikut berubah. Cara berpikirnya berubah, cara memandang kehidupan berubah, dan tanpa disadari, perubahan itu membuatnya tidak lagi merasa cocok dengan beberapa kebiasaan lama. Jika kamu sedang merasakan hal seperti ini, jangan langsung menganggap ada yang salah dengan dirimu. Justru sebaliknya, sering kali ini adalah tanda bahwa dirimu sedang bertumbuh. Bayangkan seseorang yang dulu memakai sepatu ukuran kecil. Ketika ia masih kecil, sepatu itu terasa sangat pas dan nyaman. Namun ketika tubuhnya mulai tumbuh, sepatu yang sama justru terasa sempit. Bukan karena sepatu itu rusak, tetapi karena dirinya sudah berkembang. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan. Ketika kesadaran seseorang mulai berkembang, beberapa hal yang dulu terasa pas mungkin tidak lagi terasa cocok. Mungkin kamu mulai merasa ingin mengisi waktumu dengan hal-hal yang lebih bermakna. Mungkin kamu mulai lebih tertarik belajar sesuatu yang baru. Mungkin kamu mulai mengurangi kebiasaan yang dulu terasa biasa, tetapi sekarang terasa tidak lagi memberi manfaat. Dan yang menarik, perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada momen dramatis. Hanya ada kesadaran kecil yang muncul dari waktu ke waktu. Kamu mulai memilih percakapan yang lebih bermakna. Kamu mulai memilih lingkungan yang memberi energi positif. Kamu mulai lebih berhati-hati dengan hal-hal yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Jika kamu sedang mengalami ini, coba dengarkan bagian ini dengan tenang. Karena bisa jadi kamu sedang berada dalam proses penyelarasan hidup.
Ketika seseorang mulai mendekati fase kehidupan yang lebih besar, seringkali alam kehidupan membersihkan beberapa hal yang tidak lagi sejalan dengan jalan barunya. Kadang proses ini terasa tidak nyaman. Ada rasa rindu terhadap kebiasaan lama. Ada juga rasa bingung karena beberapa hal mulai berubah. Namun sebenarnya, ini adalah bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih luas. Bayangkan seorang pelaut yang ingin berlayar ke lautan yang lebih besar. Ia tidak bisa membawa semua barang yang ada di darat. Ia harus memilih mana yang benar-benar penting untuk perjalanan panjangnya. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kamu sedang bergerak menuju fase baru, secara alami kamu akan mulai meninggalkan beberapa hal yang tidak lagi mendukung perjalananmu. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang berbeda sepenuhnya, tetapi karena dirimu sedang berkembang. Sekarang coba kamu renungkan perlahan. Dalam beberapa bulan terakhir, apakah ada kebiasaan yang mulai kamu tinggalkan? Apakah ada lingkungan yang mulai terasa tidak lagi cocok untukmu? Apakah ada hal-hal yang dulu terasa menyenangkan tetapi sekarang terasa biasa saja? Jika jawabannya iya, jangan terburu-buru menghakimi dirimu sendiri. Kadang perubahan seperti ini justru adalah tanda bahwa hidupmu sedang bergerak menuju arah yang lebih selaras. Dan yang menarik, ketika seseorang mulai meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan, ruang baru mulai terbuka dalam hidupnya. Ruang untuk peluang baru, ruang untuk pengalaman baru, ruang untuk orang-orang baru yang lebih selaras dengan perjalanan hidupnya. Hidup ini seperti sebuah taman. Jika taman itu dipenuhi tanaman lama yang sudah tidak tumbuh dengan baik, tanaman baru akan sulit mendapatkan tempat. Namun ketika beberapa tanaman lama dipangkas atau dibersihkan, ruang baru muncul untuk sesuatu yang lebih segar dan lebih hidup. Begitulah cara kehidupan bekerja. Kadang sebelum sesuatu yang lebih besar datang, kehidupan lebih dulu membuat ruang untuknya. Jadi jika kamu merasa ada beberapa bagian dari hidupmu yang mulai berubah, jangan langsung takut. Tetaplah tenang, nikmati prosesnya perlahan, karena seringkali perubahan kecil seperti ini adalah tanda bahwa hidupmu sedang bersiap memasuki fase yang lebih luas. Dan menariknya, setelah seseorang mulai mengalami perubahan dalam lingkungan dan kebiasaannya, biasanya ada satu perubahan lain yang juga mulai muncul dalam hidupnya, perubahan yang seringkali membuat seseorang mulai melihat masa depannya dengan cara yang benar-benar berbeda. Sekarang kita sampai pada tanda berikutnya yang sering kali mulai dirasakan ketika seseorang sedang bergerak menuju fase kehidupan yang lebih besar. Tanda ini biasanya tidak langsung terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam hati orang yang mengalaminya. Perubahan ini berkaitan dengan cara kamu memandang masa depanmu sendiri. Dulu mungkin kamu pernah menjalani hidup hanya dengan mengikuti alur yang ada. Bangun pagi, menjalani aktivitas seperti biasa, menyelesaikan tanggung jawab, lalu mengulangi pola yang sama setiap hari. Tidak ada yang salah dengan itu. Banyak orang menjalani hidup dengan pola seperti ini. Namun ada satu momen dalam hidup seseorang ketika sesuatu mulai berubah di dalam pikirannya. Perlahan, kamu mulai merasa bahwa hidupmu seharusnya memiliki makna yang lebih besar. Bukan sekadar menjalani hari demi hari, tetapi benar-benar membangun sesuatu yang berarti. Perasaan ini sering muncul secara tiba-tiba. Mungkin ketika kamu sedang duduk sendirian di malam hari. Mungkin ketika kamu melihat perjalanan hidup orang lain. Atau mungkin ketika kamu merenungkan perjalanan hidupmu sendiri sejauh ini. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan sederhana di dalam hati. Apakah ini benar-benar hidup yang ingin aku jalani? Pertanyaan itu mungkin terdengar kecil, tetapi sebenarnya sangat kuat. Karena dari pertanyaan itulah seseorang mulai menyadari bahwa dirinya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia jalani. Dan ketika kesadaran itu muncul, cara seseorang memandang masa depannya mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa mustahil perlahan mulai terasa mungkin. Hal-hal yang dulu terasa terlalu jauh mulai terasa lebih dekat. Kamu mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih bermakna. Dan menariknya, bayangan itu tidak lagi terasa seperti sekadar mimpi kosong. Ada bagian dari dirimu yang mulai percaya bahwa kehidupan seperti itu benar-benar bisa terjadi. Jika kamu pernah merasakan hal ini, cobalah dengarkan bagian ini dengan perlahan. Karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa kesadaranmu sedang berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri tentang arah hidupnya.
Mereka hanya mengikuti pola yang sudah ada. Namun orang yang mulai merasakan dorongan untuk melihat masa depannya dengan cara yang lebih luas biasanya sedang berada dalam fase perubahan batin. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah bukit yang tinggi. Selama ini kamu mungkin hanya berjalan di jalan kecil di bawah bukit itu. Pandanganmu terbatas, hanya melihat beberapa langkah di depan. Namun ketika kamu naik sedikit lebih tinggi, tiba-tiba pandanganmu menjadi lebih luas. Kamu bisa melihat jalan yang lebih jauh. Kamu bisa melihat kemungkinan arah yang sebelumnya tidak terlihat. Begitulah yang terjadi ketika kesadaran seseorang mulai berkembang. Ia mulai melihat kehidupannya dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan lagi hanya memikirkan hari ini atau minggu ini, tetapi mulai memikirkan perjalanan hidupnya dalam jangka panjang. Apa yang ingin ia bangun? Apa yang ingin ia capai? Dan yang paling penting, siapa dirinya ingin menjadi? Sekarang coba kamu renungkan dengan jujur. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah kamu mulai lebih sering memikirkan masa depanmu? Apakah kamu mulai memiliki gambaran tentang kehidupan yang ingin kamu bangun? Mungkin gambaran tentang kehidupan yang lebih bebas. Mungkin kehidupan yang lebih damai. Mungkin juga kehidupan di mana kamu bisa membantu lebih banyak orang. Gambaran seperti ini bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Seringkali itu adalah tanda bahwa dirimu sedang mulai menyadari potensi yang selama ini mungkin tersembunyi. Dan ketika seseorang mulai menyadari potensi itu, hidupnya perlahan mulai berubah. Ia mulai mengambil keputusan yang berbeda. Ia mulai memilih jalan yang lebih selaras dengan impian dan nilai-nilai yang ia percaya. Tentu saja perjalanan ini tidak selalu mudah. Kadang ada keraguan, kadang ada rasa takut. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan yang terus muncul, perasaan bahwa hidupmu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan perasaan itu sangat penting. Karena setiap perubahan besar dalam hidup seseorang selalu dimulai dari sebuah visi dalam pikirannya. Sebelum sebuah rumah dibangun, seseorang harus lebih dulu membayangkannya. Sebelum sebuah perjalanan dimulai, seseorang harus lebih dulu memutuskan arah tujuannya. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika kamu mulai membayangkan masa depan yang lebih baik, sebenarnya kamu sedang menyalakan sebuah cahaya di dalam perjalanan hidupmu. Cahaya itu mungkin masih kecil sekarang. Namun jika terus kamu jaga, ia akan semakin terang. Dan perlahan-lahan, cahaya itu akan mulai menunjukkan jalan yang harus kamu tempuh. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mulai memikirkan masa depanmu dengan cara yang berbeda, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses hidup yang sedang mengarahkanmu menuju sesuatu yang lebih besar. Karena seringkali, sebelum rezeki besar datang, sebelum peluang besar terbuka, kehidupan terlebih dahulu menanamkan visi yang lebih besar di dalam pikiran seseorang. Dan ketika visi itu mulai tumbuh kuat, langkah-langkah baru dalam hidup biasanya mulai terbentuk dengan sendirinya. Namun perjalanan perubahan ini belum berhenti di sini. Masih ada satu perubahan penting lagi yang biasanya mulai dirasakan oleh seseorang yang sedang memasuki fase kehidupan yang baru, perubahan yang sering kali membuat seseorang mulai memandang dirinya sendiri dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekarang kita masuk pada tanda berikutnya. Tanda ini seringkali sangat halus, tetapi jika kamu benar-benar memperhatikan dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa perubahan ini memang sedang terjadi. Perubahan ini berkaitan dengan cara kamu memandang dirimu sendiri. Dulu mungkin ada masa di mana kamu sering meragukan dirimu. Kamu sering bertanya dalam hati, apakah kamu cukup mampu? Apakah kamu cukup layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Keraguan seperti itu sangat manusiawi. Hampir setiap orang pernah merasakannya. Namun ketika seseorang mulai bergerak menuju fase kehidupan yang lebih besar, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Bukan berarti tiba-tiba ia menjadi orang yang sempurna. Bukan berarti semua keraguan langsung hilang begitu saja. Tetapi ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh, perasaan percaya pada dirinya sendiri. Perasaan ini tidak selalu muncul dengan suara keras. Kadang ia hadir dengan sangat tenang. Seperti sebuah keyakinan kecil yang berkata dalam hati, sepertinya aku bisa menjalani ini. Awalnya mungkin hanya muncul sesekali. Namun semakin waktu berjalan, keyakinan itu mulai terasa lebih sering muncul. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu sudah melewati begitu banyak hal dalam hidupmu. Ada masa sulit yang pernah kamu lalui. Ada tantangan yang pernah kamu hadapi.
Ada momen di mana kamu merasa hampir menyerah, tetapi pada akhirnya kamu tetap berhasil bertahan. Ketika kamu mulai menyadari semua itu, cara pandangmu terhadap dirimu sendiri perlahan berubah. Kamu mulai melihat bahwa dirimu sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu pikirkan. Dan dari kesadaran itulah muncul satu hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang, kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman. Kepercayaan diri seperti ini berbeda dengan kepercayaan diri yang hanya berasal dari kata-kata motivasi. Ini adalah kepercayaan diri yang lahir dari perjalanan hidupmu sendiri. Bayangkan seseorang yang sudah berkali-kali melewati badai di lautan. Pada awalnya, setiap ombak besar mungkin membuatnya sangat takut. Namun setelah ia melewati banyak perjalanan, ia mulai memahami bagaimana cara menghadapi badai. Ia tidak lagi panik seperti dulu. Ia tahu bahwa badai memang bagian dari perjalanan. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika kamu sudah melalui banyak pengalaman, perlahan kamu mulai memiliki ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi. Hal-hal yang dulu membuatmu sangat khawatir mungkin sekarang terasa lebih ringan. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena dirimu menjadi lebih kuat. Dan menariknya, ketika seseorang mulai memiliki kepercayaan diri seperti ini, peluang dalam hidupnya seringkali mulai terbuka. Kenapa? Karena cara seseorang memandang dirinya sendiri sangat memengaruhi keputusan yang ia ambil. Jika seseorang terus merasa bahwa dirinya tidak mampu, ia cenderung menghindari peluang. Namun ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya mampu belajar, mampu berkembang, dan mampu menghadapi tantangan, ia akan lebih berani melangkah. Ia lebih berani mencoba. Ia lebih berani mengambil kesempatan yang mungkin dulu ia hindari. Dan dari situlah seringkali perubahan besar mulai terjadi. Sekarang coba kamu renungkan sebentar. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah kamu mulai merasa lebih tenang menghadapi kehidupan? Apakah kamu mulai merasa bahwa kamu sebenarnya mampu melewati banyak hal? Apakah ada bagian dari dirimu yang mulai berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tapi aku bisa belajar dan terus berkembang"? Jika kamu merasakan hal itu, jangan abaikan perasaan tersebut. Karena kepercayaan diri yang lahir dari perjalanan hidup adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Dan seringkali, ketika seseorang mulai percaya pada dirinya sendiri, dunia di sekitarnya juga mulai merespons dengan cara yang berbeda. Peluang yang dulu terasa jauh mungkin mulai terasa lebih dekat. Langkah-langkah yang dulu terasa menakutkan mungkin mulai terasa mungkin untuk dijalani. Semua perubahan besar dalam hidup biasanya dimulai dari perubahan kecil di dalam diri. Perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam cara memandang diri sendiri, dan perubahan dalam keberanian untuk melangkah. Jadi jika kamu merasa bahwa akhir-akhir ini dirimu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang lebih positif, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sedang memasuki fase pertumbuhan yang baru. Fase di mana kamu mulai menyadari bahwa hidupmu memiliki potensi yang jauh lebih luas daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun perjalanan ini masih memiliki satu bagian penting lagi. Karena setelah seseorang mulai percaya pada dirinya sendiri, biasanya ada satu perubahan lain yang juga mulai terjadi dalam hidupnya, perubahan yang seringkali membuat seseorang mulai melihat setiap kejadian dalam hidupnya dengan cara yang jauh lebih dalam dan penuh makna. Sekarang kita masuk pada tanda berikutnya. Tanda ini seringkali menjadi salah satu perubahan yang paling terasa ketika seseorang sedang berada di fase pertumbuhan batin yang lebih dalam. Perubahan ini berkaitan dengan cara kamu memandang setiap kejadian dalam hidupmu. Dulu mungkin ada masa di mana ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kamu langsung merasa kecewa, marah, atau bahkan merasa hidupmu tidak adil. Itu sangat manusiawi. Setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, ketika usaha terasa sia-sia, atau ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, wajar jika hati merasa terluka. Namun ketika seseorang mulai mengalami perkembangan kesadaran, perlahan cara pandangnya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat setiap kejadian hanya sebagai baik atau buruk. Ia mulai melihat bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran. Awalnya mungkin perubahan ini terjadi secara perlahan. Ketika ada masalah, kamu masih merasa sedih. Kamu masih merasa kecewa. Tetapi setelah emosi itu mereda, ada satu bagian dari dirimu yang mulai bertanya. Apa yang sebenarnya bisa aku pelajari dari kejadian ini?
Pertanyaan sederhana seperti itu adalah tanda bahwa kesadaranmu sedang berkembang. Karena orang yang belum sampai pada tahap ini biasanya hanya berhenti pada rasa marah atau menyalahkan keadaan. Sedangkan orang yang mulai berkembang secara batin akan mencoba memahami makna di balik setiap pengalaman. Bayangkan kehidupan seperti sebuah perjalanan panjang. Di sepanjang perjalanan itu ada jalan yang mulus, tetapi ada juga jalan yang penuh batu dan tanjakan. Jika seseorang hanya fokus pada kesulitan jalannya, ia mungkin akan terus mengeluh sepanjang perjalanan. Namun jika ia melihat perjalanan itu sebagai proses belajar, setiap rintangan justru menjadi sesuatu yang membuatnya semakin kuat. Begitulah yang terjadi ketika cara pandang seseorang terhadap kehidupan mulai berubah. Ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Ia melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai hukuman. Ia melihat kesulitan sebagai latihan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Perubahan cara pandang seperti ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, karena ketika seseorang mulai memahami makna di balik setiap pengalaman, ia tidak lagi mudah terjatuh dalam keputusasaan. Ia mungkin masih merasa sedih ketika menghadapi masalah, tetapi ia tidak akan tinggal terlalu lama dalam kesedihan itu. Ia akan bangkit kembali, karena ia tahu bahwa setiap kejadian memiliki alasan dalam perjalanan hidupnya. Sekarang coba kamu renungkan sebentar. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah kamu mulai lebih sering mencoba memahami makna dari setiap kejadian yang kamu alami? Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, apakah kamu mulai bertanya dalam hati? Mungkin ada pelajaran yang perlu aku pahami dari ini. Jika kamu mulai memiliki cara berpikir seperti itu adalah tanda yang sangat baik. Karena orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman biasanya akan berkembang jauh lebih cepat dalam kehidupannya. Ia tidak terjebak terlalu lama dalam penyesalan. Ia tidak tenggelam dalam rasa menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, ia menggunakan setiap pengalaman sebagai bahan untuk bertumbuh. Dan menariknya, ketika seseorang mulai memiliki cara pandang seperti ini, hidupnya seringkali terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tidak lagi memandang masalah sebagai sesuatu yang menghancurkan dirinya. Ia memandang masalah sebagai bagian dari proses perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang yang akhirnya menjadi sangat kuat bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari setiap pengalaman yang ia lalui. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi guru, dan setiap kesulitan menjadi batu loncatan menuju versi dirinya yang lebih baik. Jadi jika kamu merasa bahwa akhir-akhir ini dirimu mulai melihat setiap kejadian dalam hidup dengan cara yang lebih dalam, itu bukan sesuatu yang biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sedang mengalami pertumbuhan batin yang sangat penting. Pertumbuhan yang membuatmu tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar memahami perjalanan hidupmu sendiri. Dan ketika seseorang mulai memahami perjalanan hidupnya dengan cara seperti ini, biasanya ada satu perubahan lain yang juga mulai terjadi. Perubahan yang membuat hatinya menjadi jauh lebih tenang, bahkan di tengah berbagai keadaan yang sebelumnya mungkin membuatnya sangat gelisah. Sekarang kita sampai pada tanda yang terakhir. Tanda ini seringkali menjadi puncak dari berbagai perubahan batin yang sudah kamu alami sebelumnya. Perubahan ini berkaitan dengan ketenangan hati. Mungkin dulu ada masa dalam hidupmu ketika pikiranmu sering dipenuhi oleh kekhawatiran. Kamu memikirkan banyak hal sekaligus. Tentang masa depan, tentang masalah yang sedang terjadi, tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiran seperti itu sering membuat hati menjadi gelisah. Kadang seseorang bahkan merasa lelah bukan karena banyaknya pekerjaan, tetapi karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Namun ketika seseorang mulai bertumbuh secara batin, ada satu perubahan yang sangat terasa. Perlahan ia mulai menemukan ketenangan di dalam dirinya. Ketenangan ini bukan berarti hidupnya menjadi tanpa masalah. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, kehidupan tetap berjalan dengan segala dinamika yang kadang tidak bisa diprediksi. Tetapi cara seseorang merespons semua itu mulai berubah. Ia tidak lagi panik seperti dulu. Ia tidak lagi terlalu larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Ada satu perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya, perasaan percaya bahwa semuanya akan menemukan jalannya. Kepercayaan ini seringkali datang dari pengalaman hidup yang sudah ia lalui.
Ia sudah melihat bahwa banyak hal yang dulu ia khawatirkan ternyata akhirnya bisa terlewati. Banyak masalah yang dulu terasa sangat besar, ternyata pada akhirnya bisa diselesaikan. Kesadaran seperti itu membuat seseorang mulai memahami satu hal penting dalam hidup. Bahwa tidak semua hal harus ia kendalikan sepenuhnya. Ada bagian dari kehidupan yang memang harus dijalani dengan usaha. Namun ada juga bagian yang harus dijalani dengan kepercayaan dan penerimaan. Bayangkan seseorang yang sedang berada di tengah perjalanan panjang. Jika ia terus memikirkan seluruh jarak yang harus ditempuh sekaligus, perjalanan itu mungkin akan terasa sangat berat. Namun jika ia fokus pada satu langkah demi satu langkah, perjalanan itu menjadi jauh lebih ringan. Begitulah ketenangan hati bekerja. Ia membantu seseorang untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, tanpa terlalu tenggelam dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini biasanya juga mulai lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi. Ia tidak mudah terpancing emosi. Ia tidak mudah terpengaruh oleh drama yang terjadi di sekitarnya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sudah memahami bahwa menjaga kedamaian hatinya jauh lebih penting. Sekarang coba kamu renungkan sebentar. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah kamu mulai merasa bahwa hatimu sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya? Mungkin kamu masih menghadapi berbagai masalah. Tetapi di dalam dirimu ada perasaan yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja pada waktunya. Jika kamu merasakan hal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena ketenangan hati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Ia biasanya lahir dari perjalanan panjang seseorang dalam memahami kehidupan. Dan orang yang sudah menemukan ketenangan seperti ini seringkali memiliki kekuatan batin yang sangat besar. Ia tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Ia tetap berjalan dengan tenang, bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang tidak stabil. Ketenangan seperti ini juga sering membuat seseorang menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain. Tanpa banyak kata, kehadirannya saja sudah membawa rasa damai. Orang-orang merasa lebih nyaman ketika berada di dekatnya. Karena mereka merasakan bahwa orang ini memiliki energi yang berbeda, energi yang tenang dan penuh keseimbangan. Jadi jika kamu merasa bahwa akhir-akhir ini hatimu mulai lebih tenang, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sedang berada dalam fase pertumbuhan yang sangat penting dalam hidupmu. Fase di mana kamu tidak hanya mengejar banyak hal di luar dirimu, tetapi juga mulai menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Dan seringkali, ketika seseorang sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya, banyak hal baik dalam hidupnya mulai datang dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Karena hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan. Kadang hidup justru tentang bagaimana kita belajar berjalan dengan tenang, dengan hati yang lebih bijak, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Kesimpulan, pada akhirnya, perjalanan hidup setiap manusia sebenarnya bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami diri sendiri dan makna dari setiap pengalaman yang kita jalani. Tidak semua orang menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari perubahan kecil di dalam hati. Perubahan cara berpikir, perubahan cara merespons keadaan, dan perubahan cara memandang kehidupan. Semua tanda yang telah kita bahas sebelumnya sebenarnya bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bagian dari proses pertumbuhan batin yang dialami oleh seseorang yang sedang belajar menjadi versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Mungkin dulu kamu pernah merasa bingung dengan perjalanan hidupmu. Ada masa ketika semuanya terasa tidak jelas. Ada masa ketika kamu bertanya-tanya mengapa hidup terasa begitu berat. Ada masa ketika kamu merasa seperti berjalan sendirian tanpa arah yang pasti. Namun seringkali kita tidak menyadari satu hal penting, proses yang terasa berat itulah yang sedang membentuk kita. Seperti batu yang terus diasah hingga menjadi permata, jiwa seseorang juga ditempa melalui pengalaman hidup. Setiap kesulitan mengajarkan ketabahan, setiap kegagalan mengajarkan kebijaksanaan, setiap luka mengajarkan kedewasaan hati. Dan perlahan, tanpa kita sadari, semua itu membentuk pribadi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ketika seseorang mulai memahami makna dari setiap kejadian dalam hidupnya, ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai rangkaian masalah yang harus ditakuti.
Sebaliknya, ia mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan pembelajaran yang penuh makna. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat sempurna di mata dunia. Karena ia mulai memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras ia terlihat, tetapi oleh kedalaman hatinya, ketulusan niatnya, dan keberanian dirinya untuk terus bertumbuh. Orang yang mengalami pertumbuhan batin seperti ini biasanya juga mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia lebih menghargai hal-hal sederhana. Ia lebih peka terhadap perasaan orang lain. Ia lebih mampu menjaga kedamaian di dalam dirinya sendiri. Dan yang paling indah, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Mungkin dunia di luar sana masih penuh dengan persaingan, tuntutan, dan berbagai hal yang sering membuat orang merasa lelah. Namun seseorang yang telah menemukan ketenangan di dalam dirinya tidak akan mudah terbawa oleh semua itu. Ia tetap melangkah dengan tenang. Ia tetap berjalan dengan keyakinan. Ia tetap percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil memiliki makna dalam perjalanan hidupnya. Jika kamu merasa bahwa akhir-akhir ini dirimu mulai berubah, mulai lebih tenang, mulai lebih bijak dalam melihat kehidupan, jangan pernah meremehkan perubahan itu, karena bisa jadi kamu sedang berada dalam fase yang sangat penting dalam perjalanan hidupmu. Fase di mana kamu tidak lagi hanya menjalani hidup secara otomatis, tetapi mulai benar-benar menyadari arti dari setiap langkah yang kamu ambil. Dan ingatlah satu hal yang sangat penting, tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahami hidup pada tingkat yang lebih dalam. Tetapi bagi mereka yang mau belajar dari pengalaman, mau membuka hatinya, dan mau terus bertumbuh, kehidupan seringkali membawa mereka menuju sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. Jadi teruslah berjalan dengan hati yang tenang. Teruslah belajar dari setiap pengalaman. Karena perjalanan hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah yang kita jalani. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, semua proses yang telah kamu lalui selama ini sedang membawamu menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh cahaya.